sebelum mengganti inlet ataupun o-ring semuanya itu spare part yang berbau karet-karet seperti ini, alangkah baiknya teman-teman gunakan Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti komponen dari pengisian angin ya. Ini pengisian angin dari Uklik Cos ya. Ini gambarnya keburam ya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa inilah paham nantinya. Jadi begini teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara mengganti atau menangani kendala-kendala yang kemungkinan alat olahraga teman-teman mengalami kendala. Oke, jadi pada kesempatan kali ini akan saya contohkan ya, soalnya ada beberapa teman yang menanyakan bagaimana cara menggantinya, bagaimana cara memasangnya, ukurannya seperti apa. Itu sudah hal biasa ya teman-teman ya, karena belum tahu jadi bertanya. Jadi lebih baik bertanya teman-teman kalau belum tahu, itu sangat bagus daripada kita sok tahu tapi nggak tahu, kan repot urusannya itu. Oke, kita lanjut ke video utama. Jadi kita taruhlah di sini ya, ini pengisian anginnya, ini milik Tiger. Oke, jadi spare part yang kita gunakan pun harus sesuai. Nah, kita mulai dari cara mengganti seal inlet. Nah, begitu. Seal inlet diganti apabila kalau alat olahraga kita sudah tidak maksimal lagi. Sebagai contohnya begini, ciri-ciri untuk inlet yang harus diganti. Pertama, di pompa itu membal. Jadi stang pompanya itu kalau dipompa set, dia suka ngebalik sendiri teman-teman. Nah, itu ciri-ciri dari seal inlet ya. Untuk teman-teman juga harus mengontrol bagian dari kotrinya ya. Kalau kotrinya sudah karatan, teman-teman bisa juga langsung menggantinya. Dan saya juga sudah siapkan ini kotri banyak, jadi kalau teman-teman butuh tinggal ke rumah saya aja. Banyak teman-teman tuh kotri melimpah ruah itu untuk spare part pengisian angin. Di pompa membal ataupun bocor dari lubang yang kecil yang ada di pipa itu, sebelum as pompa itu kan ada lubang kecil. Nah, di situ kita tes lah pakai air ataupun air sabun, itu nanti ada pelenung gitu, ada angin, gelembung angin, itu berarti tandanya lap inlet sudah nggak layak pakai ataupun sudah waktunya diganti. Bagaimana cara menggantinya teman-teman? Begini caranya. Pertama-tama kita siapkan yang namanya seal inlet. Ini cara menggantinya sangat mudah sekali. Seal inlet bentuknya seperti ini ya. Seal inlet bentuknya seperti ini untuk pengisian yang ini ya, pengisian yang dari Tiger. Kalau misalkan ada juga yang modelnya seperti ini, teman-teman bisa sesuaikan. Ini model sendal jepit, ini model ring. Jadi penempatannya ada di bagian dalam di sana teman-teman. Cara memasangnya harus seperti ini, cek. Nah, itu teman-teman bisa langsung atur posisinya ya, seperti ini saja teman-teman. Kalau sudah terpasang, tinggal teman-teman pasang dratnya seperti ini teman-teman ya. Drat penguncinya seperti ini, ada di dalam, langsung pasang saja, plok begitu. Nah, ini cara mengatasi apabila di pompa membal. Namanya ini cara ganti seal inlet begitu. Dan teman-teman juga harus kontrol bagian kotrinya atau masih bagus atau enggak ya. Kalau misalkan sudah karatan, itu teman-teman wajib menggantinya, ganti yang lebih bagus. Ini masih mulus begini, ini harus diganti ya. Kalau teman-teman membutuhkan tuh banyak tuh, ratusan saya punya. Kita lanjut kepada bagian kita yang kedua, bagaimana cara mengganti seal pentil. Nah, ini anak TK juga bisa teman-teman. Dan di mana posisi seal pentil tersebut?
kita harus menyesuaikan apabila kita menggunakan yang pengisian standar seperti ini. Nah, ini pengisian standar. Ini keberadaan seal pentil adanya di sini, teman-teman. Seal pentil adanya di sini. Setelah kita bongkar, adanya di sini. Ya. Ini adanya di sini, teman-teman. Kita pilih sesuai, karena ini ukuran pentilnya 4 mili, kita harus juga menggunakan pentil yang 4 mili. Karena ada dua varian, teman-teman, 4 mili dan 5 mili. Yang ini 5 mili dan yang ini 4 mili. Jadi kita menggunakan yang 4 mili. Oke, ini kemarin saya belanja ini banyak banget spare part dari Cirebon, cuma habis 40.000, teman-teman. Nah, ini ukuran 4 mili, kita juga harus menggantinya dengan 4 mili. Nah, ini dia. Nah, ini cara menggantinya, teman-teman. Nah, kita taruh ya. Ciri-ciri yang perlu diketahui sebelum mengganti seal pentil adalah seperti ini. Satu, biasanya kalau dipompa 1, 2, 3, 4, ya, itu keempat kalinya biasanya itu gembos lewat ujung dari drat peredam itu. Ujung dari drat peredam itu ngowos anginnya, ataupun dari kalau kita buka grendel itu anginnya ngowos begitu. Jadi kebocoran melalui seal pentil. Ada juga, teman-teman, kalau dipompa itu bunyi ces 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 ces, itu juga sudah waktunya seal pentilnya diganti. Dan cara menggantinya bagaimana? Seperti tadi yang saya contohkan. Itu sangat mudah sekali, teman-teman. Dan teman-teman ketahui, sebelum mengganti inlet ataupun o-ring semuanya itu spare part yang berbau karet-karet seperti ini, alangkah baiknya teman-teman gunakan minyak silikon maupun minyak goreng yang biasa seperti ini. Saya menggunakan minyak goreng biasa saja, itu supaya inletnya itu bekerja dengan maksimal, karena kalau minyak ini bisa merapatkan angin begitu. Itu dia cara bagaimana mengganti seal inlet dan seal pentil. Ya, kedua-duanya sudah saya jelaskan, itu bagaimana cara mengetahui seal inlet kita sudah waktunya ganti ataupun seal pentil kita sudah waktunya ganti. Ya seperti tadi, teman-teman. Jadi sangat gampang kita mendeteksi unit kita kalau sudah mengalami penuaan begitu, ataupun sudah mengalami korosi-korosi yang ada di dalam. Jadi teman-teman bisa rasakan sendirilah. Sebenarnya cukup itu aja, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita dari alat olahraga kita, khususnya itu olahraga menembak, itu klik ya, itu nggak ada kerusakan yang berlebih, kalau cuma hanya ngempos saja, itu gampang lah, teman-teman lah. Itu sangat gampang. Jadi paling modalnya hanya 10.000 sudah beres ya, teman-teman, nggak perlu ke bengkel nih. Itu mudah sekali, teman-teman. Memang kelihatannya sepele sih, cuman kalau kita nggak tahu ya gimana lagi. Mudah-mudahan dari konten saya ini, konten yang sangat sederhana ini, bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami ketidaktahuan, ketidakpahaman tentang alat berburu kita begitu. Kalau kita sudah paham, insya Allah kita menjalankannya pun dengan keyakinan yang pasti begitu. Untuk spare part seperti ini belinya sangat murah, teman-teman. Satunya hanya 300 perak, paling mahal itu 500 kayak model seperti ini 500. Ini yes 500 juga lah. Nggak mahal-mahal, teman-teman. Murah meriah, Tanjung Kimpul. Oke, baik sedulurku semuanya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, kawan-kawanku, sedulurku kapihan.